Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya untuk mempidanakan diri saya. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Baru-baru ini sedang viral di berbagai media sosial. Adel Setiawan melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri. Menurut Adel Setiawan, Deddy Mulyadi telah melanggar hak anak dengan mengirimkan anak-anak ataupun siswa-siswa kategori nakal ke barak militer. Tidak hanya itu, Adel juga mengancam Kang Deddy Mulyadi dengan pasal 7 KUHP, yaitu dengan ancaman penjara 5 tahun. Waduh, ngeri sekali ancaman dari Adel Setiawan ini. Dan sepertinya Pak Adel ini tidak ada habis-habisnya dan masih penasaran ya dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini. Apakah memang Adel ini cuma numpang tenar, cuma numpang pansos, atau memang kurang kerjaan aja ini Pak Adel Setiawan ini ya? Nah, menanggapi dirinya dilaporkan ke polisi, akhirnya Kang Deddy Mulyadi pun angkat bicara dan juga menanggapi laporan dari Adel Setiawan ini. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, seperti apa sih tanggapan dan juga laporan dari Adel Setiawan terkait barak militer ini? Kita saksikan laporan dari Adel Setiawan dulu ya. Silakan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak ini si Adel kalau ngomong ke dalam barak militer. ya. Dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Sebetulnya salah satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76A itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau militer melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Bareskrim. Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Nah, seharusnya ditanya juga ya, anak-anak yang sudah keluar atau sudah dari barak militer ya, negara hukum. apakah memang ada tekanan atau tidak? Ini hanya sebatas Ini kok Pak Adel katanya nggak perlu. Jadi Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu gak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anak, itulah yang kami laporkan ke Bareskrim. Terus saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor. Tidak, ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidana. Nah, itu dia tadi ya laporan dari Adel Setiawan yang melaporkan KDM ke Bareskrim Polri. Lalu seperti apa nih tanggapan santai dari Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat terhadap dirinya yang dilaporkan ke Bareskrim Polri? Selengkapnya kita simak videonya. Assalamualaikum, Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Pak Gubernur. Semoga sehat selalu. Seluruh warganet dimanapun seorang berada sehat pemimpin semuanya. Ya, tiap hari menyapa warganya nih. Yang kerja, yang liburan, dua-duanya tetap dinikmati. Dan saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat.
Dan kami sampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Polda Jabar serta jajaran Kodam 3 Siliwangi akan terus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas berdasarkan hukum terhadap berbagai upaya mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Nah, Sobat Intonasi, itu dia tadi ya tanggapan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Aduh, santai saja ya. Mungkin mereka nyari panggung, atau mungkin Pak Adel ini supaya tenar, kan setelah tenar dia diundang sono-sini dan terus-terusan menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, biasalah. Orang Indonesia yang ingin jalan pintas menuju ketenaran, menuju populer ya, nebeng di orang-orang yang sedang viral dalam. Jadi intinya dia ini numpang tenar. Ya, karena kan secara Kang Deddy Mulyadi kan viral terus, jadi Adel Setiawan ini seperti parasit ya. Jadi terus-terusan saja mengrecoki Kang Deddy Mulyadi. Bener tadi kata Kang Deddy Mulyadi, kita tanggapi dengan santai. Malahan bila perlu gak usah ditanggapi lah. Orang-orang seperti itu, orang-orang pansos seperti itu ya. Nah, hal ini juga sering sekali saya katakan Kang Deddy Mulyadi bukan anti kritik ya. Boleh-boleh saja kita mengkritik pemimpin, memang perlu ya. Pemimpin jika ada yang kebijakannya terhadap rakyat itu tidak pro ya, kita kritik. Tetapi kan yang anehnya di sini, semua program, semua kebijakan yang dikeluarkan ya oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu kan disambut baik oleh warga khususnya Jawa Barat ya, disambut positif. Bahkan tidak hanya warga Jawa Barat, warga di luar Jawa Barat pun ingin menerapkan cara mendidik anak ke barak militer ini mengikuti Gubernur Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Apakah ini kurang meyakinkan Pak Adel ya? Ngapain Anda melaporkan Gubernur Jawa Barat? Ya ini, ya sekali lagi Pak Adel ini orang kerjaan ya, padahal dia orang Bekasi. Padahal menurut saya pribadi sangat simpel ini Pak Adel ini ya. Kalau memang tidak suka dengan program pengiriman anak nakal ke barak militer, kalau memang tidak suka dengan kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tinggal pindah, tinggal keluar dari Jawa Barat. Saat ini kan tinggal di Bekasi ya. Gak usah tinggal di Bekasi lah. Tinggal pindah aja ke tempat lain, pindah saja ke provinsi lain. Karena rakyat Jawa Barat masih banyak. 50 juta lebih kehilangan satu orang yang bernama Adel. Tidak rugi Pak Adel ya. Jadi saya yakin warga Jawa Barat akan ikhlas ya. Jika Pak Adel ini dengan legowo menerima ataupun pindah ke tempat lain. Dan juga memang Pak Adel tidak setuju dengan program terkait anak ke barak militer ini. Nah, anaknya Pak Adel nggak usah dikirimkan ke barak militer, nggak usah ikut-ikutan lah. Karena program barak militer ini juga tentu saja tidak dipaksa. Tentu saja harus ada persetujuan dari orang tuanya, gitu loh. Ini saya bingung ya bagaimana menanggapi, bagaimana reaksinya orang seperti ini. Karena orang seperti ini batu ya, keras kepala. Waktu itu juga dia pernah melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Komnas HAM terkait program barak militer ini. Namun Komnas HAM tidak menanggapi dengan serius. Nah, sekarang sepertinya Adel Setiawan ini masih penasaran dan melaporkanlah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak anak ya. Dia tadi bawa pasal 7 ya, dengan mengancam Kang Deddy Mulyadi 5 tahun penjara katanya. Aduh, ini orang kurang kerjaan bener. Ini Pak Adel ini kurang kerjaan menurut saya. Gak ada gak ada nilai baiknya juga ya. Tetapi tidak semua program Kang Deddy Mulyadi bagus. Seperti program vasektomi yang bansos itu ya, sebelum menerima bansos wajib vasektomi. Nah itu jangankan rakyat, saya sendiri pun mengkritik kebijakan vasektomi tersebut ya. Karena tentu saja tidak ada kaitannya vasektomi dengan bantuan sosial, karena bantuan sosial itu merupakan hak setiap rakyat, setiap warga yang tidak mampu. Nah, dalam hal itu saya pun kritik, gak usah diterapkan gitu loh masalah vasektomi ini, selain diharamkan dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan bansos. Tetapi Kang Deddy Mulyadi mendengar suara rakyat kan, akhirnya tidak diterapkan yang namanya syarat vasektomi sebelum menerima bansos itu. Wajib kita kritik kalau ada memang program pemimpin gubernur yang tidak pro terhadap rakyat. Tapi kan selain itu menurut saya program Kang Deddy Mulyadi bagus-bagus saja, baik-baik saja kan. Seperti memasukkan anak-anak nakal ke barak militer, pembatasan jam malam, itu kan menurut saya pribadi dan juga rakyat Jawa Barat saya yakin mendukung program-program seperti itu. Karena itu tentu saja sangat baik sekali. Nah ini Pak Adel kok malah melaporkan gitu loh. Maunya apa? Kalau memang mau tenar, ya cari jalan sendiri dong.
Jangan menjatuhkan orang lain, Pak Adel Setiawan. Aduh, ini biasanya orang-orang seperti ini, orang suruhan dari sebelah ini. Biasalah, gak usah saya sebutin. Biasanya orang sebelah nih membayar orang-orang kurang kerjaan seperti Adel Setiawan ini. Nah, Sobat Intonasi, bagaimana nih menurut sobat semuanya tentang laporan dari Adel Setiawan yang melaporkan KDM ke Bareskrim Polri dan dengan ancaman 5 tahun penjara? Aduh, ngeri sekali ya. Silahkan tulis jika punya pendapat di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.